Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara kepala sekolah menilai dokumen refleksi tindak lanjut guru di pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini adalah bagian terakhir dari pembinaan praktik kinerja guru di PMM. Nah, jadi silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan penilaian ya kepada guru-guru yang statusnya seperti ini ya. Belum dinilai. Nah, status praktik kinerjanya sudah nilai refleksi tindak lanjut. Selanjutnya kita tekan nilai. Nah, kita pilih praktik kinerja, kita nilai. Selanjutnya kita ke bagian kedua paling terakhir, yaitu nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Kita tekan nilai. Nah, ini adalah dokumen refleksi tindak lanjut. Yang pertama adalah menilai upaya refleksi guru. Di bawah ini ada pertanyaan dan jawaban dari guru pada dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, ini akan menjadi acuan penilaian Bapak Ibu Kepala Sekolah kepada guru tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Nah, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah memilih salah satu opsi yang ada. Yang pertama itu sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali. Ya, di bagian bawah itu ada penjelasan lebih detailnya. Selanjutnya yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri. Selanjutnya, yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, silakan Bapak Ibu memilih salah satu berkaitan dengan ini ya, 3 tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Di sini guru sudah melakukan pilihan belajar ya, tentang waktu, komitmen, biaya, pembaruan berkelanjutan ya, dan lain-lain. Tentu di sini guru itu sadar ya akan tantangan dan penyebabnya itu berada di dalam kendali diri ya. Nah, ini saya berikan contoh, kita memilih yang ketiga ya. Di sini tidak ada yang salah ya. Jadi kita silakan pilih, nanti selanjutnya kepala sekolah akan memberikan penjelasan ya terhadap penilaian tersebut. Nah, di sini maksimal 100 karakter ya. Nah, sini saya akan berikan contoh ya, yang berkaitan dengan 3 tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Ini saya sudah rangkum ya, pertanyaan terkait tantangan ya, yang dialami guru. Silakan Bapak Ibu bisa melihat ya, contoh ini. Nah, di sini saya sudah berikan tanda warna kuning untuk saya copy paste ya. Nah, tentunya yang pertama itu berkaitan dengan refleksi waktu dan komitmen ya. Guru itu perlu merenungkan seberapa efektif dalam mengelola waktu untuk mempersiapkan dan memberikan pelajaran yang berkualitas ya. Nah, saya taruh di sini. Yang pertama ya, ini 1. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, sesuai dengan upaya refleksi guru ya. Selanjutnya di sini saya akan tambahkan yang berhubungan dengan refleksi tentang biaya. Nah, ini guru perlu merenungkan strategi untuk mengatasi hambatan finansial ya, termasuk pencarian sumber daya alternatif untuk mendapatkan dukungan dari sekolah atau pihak lain. Selanjutnya saya akan tambahkan juga ini refleksi tentang pembaruan berkelanjutan ya. Guru perlu mengevaluasi sejauh mana mereka terlibat dalam pembaruan berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.
Oke, ya. Selanjutnya tentang resistensi dari orang tua, siswa atau orang tua ya. Ini guru perlu merefleksikan pengalaman mereka dalam menghadapi resistensi dari siswa atau orang tua terhadap perubahan dalam praktik mengajar atau kebijakan sekolah. Oke, kita tambahkan lagi. Ini terakhir, guru perlu menilai sejauh mana ketersediaan sumber daya, baik itu infrastruktur fisik, dukungan administratif, atau akses terhadap pelatihan profesional mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai tujuan pendidikan ya. Oke, ya ini hanya 805 karakter dari 1000 karakter maksimal ya. Penjelasannya lumayan panjang ya. Ya, silakan disesuaikan. Oke, selanjutnya kita beralih ke penilaian yang kedua, yaitu nilai upaya mempelajari guru. Nah, di bawah ada pertanyaan dan jawaban dari guru ya, terkait inspirasi baru yang guru dapatkan dari upaya tindak lanjut. Selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik guru di ruang kelas atau satuan pendidikan. Nah, ini ya, jawaban dari guru. Nah, kemudian dari informasi tersebut, Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksi. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memilih, ada 3 option yang ada ya. Nah, di bagian pertama, option yang pertama yaitu melakukan upaya tindak lanjut. Kemudian ada penjelasannya lagi ya. Nah, selanjutnya yang kedua, mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Nah, ini sudah ada nilai tambah lagi ya untuk option yang kedua. Oke, selanjutnya pilihan yang ketiga, membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Nah, ini sudah lebih baik lagi ya, sudah ada nilai tambah lagi karena sudah membagikan praktik baik dari hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu memilih ya, disesuaikan dengan upaya dari guru ya tersebut. Oke, nah kalaupun memang Bapak Ibu hanya memilih pilihan yang satu, silakan. Atau yang kedua memang dia sudah mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut, silakan ya. Nah, mungkin ini yang kebanyakan guru-guru sudah lakukan. Tapi untuk membagikan praktik baik ya, mungkin hanya beberapa dari guru ya yang membagikan praktik baik. Karena ini praktik baik melalui komunitas belajar dalam atau di luar sekolah. Oke. Nah, silakan selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan penjelasan terhadap penilaian tersebut. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh lagi terkait pertanyaan tentang upaya guru ya mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan pilihan belajar, karena seperti yang sudah dituliskan guru di sini ya. Pilihan belajar itu melalui seminar, webinar, workshop, pelatihan ya, dan lain-lain untuk meningkatkan profesional dalam bidang pembelajaran dan pengajarannya. Nah, jadi di sini ada beberapa jawaban yang bisa menjadi contoh buat Bapak Ibu ya. Nah, contoh yang pertama berkaitan dengan partisipasi dan kehadiran. Nah, itu guru sudah berpartisipasi dan hadir dalam seminar, webinar, workshop, dan pelatihan yang direncanakan. Ya, saya akan taruh di sini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aktivitas dan keterlibatan. Jadi guru sudah menunjukkan keterlibatan dalam aktivitas kegiatan belajar tersebut. Oke. Ya, ini maksimalnya 1000 karakter ya.
silakan disesuaikan dengan kalimat-kalimat keinginan juga dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya ini pencapaian tujuan pembelajaran. Guru telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam acara pelatihan. Nah, ini tentunya sudah dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang sudah didapatkan oleh guru tersebut saat mengikuti pelatihan ya, atau workshop atau webinar ya, ataupun telah membuat aksi nyata di PMM. Nah, ini penerapan praktik baru. Guru telah menerapkan praktik baru. Kemudian evaluasi diri dan refleksi. Nah, guru sudah melakukan evaluasi diri dan refleksi terhadap pengalaman pembelajaran mereka. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan umpan balik dari rekan dan pembimbing. Jadi guru telah mendapat umpan balik dari rekan guru dan pembimbing terkait kemajuan dalam mempelajari dan menerapkan praktik baru. Oke, ya. Kalau sudah, ya, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu menilai peningkatan kinerja guru. Ya, di bawah masih ada pertanyaan dan jawaban guru berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik guru di kelas satuan pendidikan. Oh, ini ya, pilihan belajar yang sudah dipilih oleh guru, yaitu berkomitmen untuk terus mengikuti pelatihan, seminar, webinar, workshop yang relevan dengan praktik terbaru dalam pembelajaran dan pengajaran ya. Nah, selanjutnya rencana guru dalam mengatasi tantangan agar bisa memastikan perubahan terjadi. Ini ya, mengatur prioritas, mencari sumber daya gratis. Ini sesuai dengan jawaban yang sudah dijawab guru ya. Nah, berdasarkan dari informasi ini ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Nah, di sini ada 3 option ya. Silakan pilih salah satu. Yang pertama ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Bisa dibaca penjelasannya di bawah sini ya. Nah, selanjutnya upaya melakukan peningkatan kinerja itu sejalan dengan ekspektasi atasan ya. Selanjutnya yang ketiga, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapat respon positif dari peserta didik. Ya, jadi silakan pilih ya. Nah, di sini tidak ada yang salah ya. Dan juga kalau saya melihat di sini, yang pertama ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Ini sudah bagus juga ya nilainya. Yang kedua itu ada tindakan yang diambil. Nah, ini sudah ada nilai plus lagi ya. Nah, ada upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Berarti sudah ini ya, sesuai dengan ekspektasi atasan, berarti sudah ada nilai plus. Begitu juga dengan yang ketiga juga sudah ada nilai plus dibandingkan pilihan pertama. Ini ada upaya melakukan peningkatan kerja telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh para peserta didik. Ya, jadi silakan Bapak Ibu langsung memilih apakah yang 1, 2, atau yang ketiga ya. Seperti itu. Nah, contoh ini ya, kita pilih yang terakhir. Upaya melakukan peningkatan kinerja mendapat respon positif dari peserta didik. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan penjelasan ya terhadap penilaian tersebut. Ya, 1000 karakter di sini saya berikan contoh. Ya, saya sudah menyediakan pertanyaan yang berkaitan dengan penilaian peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutan jika guru sudah berupaya mengatasi tantangan peningkatan kinerja dan berhasil memastikan perubahan itu terjadi. Nah, di sini yang pertama berkaitan dengan penilaian peningkatan kinerja. Nah, silakan di sini
Guru sudah berupaya dalam meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran, peningkatan hasil tes siswa, penggunaan praktik pengajaran yang efektif, dan umpan balik dari siswa, rekan sejawat, atau pemimpin sekolah. Nah, ini sangat bagus sekali ya, karena sudah berkaitan dengan upaya melakukan peningkatan kinerja mendapat respon positif dari peserta didik ya. Nah, cocok sekali jawabannya ini dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya untuk rencana perbaikan berkelanjutan. Nah, ini guru perlu merumuskan rencana perbaikan berkelanjutan. Meskipun seorang guru telah berhasil memastikan perubahan terjadi, ada ruang untuk terus berkembang. Ini menjadi catatan untuk guru ya. Nah, selanjutnya untuk komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan, di sini saya lewati karena sudah sama dengan yang di kedua. Nah, ini keterlibatan pemimpinan sekolah. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau tambahkan silakan. Nah, kepala sekolah akan selalu mendukung rencana perbaikan berkelanjutan guru terkait sumber daya, umpan balik yang dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan implementasi rencana tersebut ya. Oke, nah ini kepala sekolah juga akan terus memantau dan mengevaluasi kemajuan guru dalam mengimplementasikan rencana perbaikan berkelanjutan. Nah, ini ya. Oke, ya 684 dari 1000 karakter. Nah, jika Bapak Ibu kepala sekolah sudah mengisi dan menilai semua dokumen refleksi tindak lanjut guru, ya, pastikan Bapak Ibu sudah mengisi semuanya ya, mulai dari nilai upaya refleksi guru, kemudian yang kedua nilai upaya mempelajari guru, kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu nilai peningkatan kinerja guru ya. Maka silakan Bapak Ibu menekan tombol kumpulkan ya di bagian sini. Atau bisa tekan simpan draft jika masih akan ada perubahan. Nah, di sini saya akan contohkan tekan kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, nilai tidak dapat diubah lagi Bapak Ibu dan akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Jadi nilai yang Anda berikan ini ya, nilai upaya refleksi guru. Yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri serta dampaknya. Selanjutnya nilai upaya mempelajari guru, mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Yang ketiga, nilai peningkatan kinerja guru. Upaya melakukan peningkatan kinerja mendapat respon positif dari peserta didik. Nah, di sini silakan di checklist. Saya mengerti bahwa nilai tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ragu, silakan tekan ubah dan simpan draft. Kalau sudah mau dikumpulkan, silakan tekan kumpulkan. Oke. Ya, dengan demikian pembinaan kinerja guru ya. Pada bagian yang terakhir sudah selesai, yaitu nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Oke, demikian tutorial dari saya tentang cara kepala sekolah menilai dokumen refleksi tindak lanjut guru di menu pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.